Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Secara harfiah, musibah artinya mengenai, menimpa atau membinasakan. Secara etimologi, musibah adalah kejadian apa saja yang menimpa manusia yang tidak dikehendakinya. Kita tentu sepakat bahwa tidak ada satupun dari warga Indonesia, apalagi kalangan muslimin ataupun masyarakat semuanya, yang menghendaki musibah, baik itu gempa bumi, gelombang tsunami, termasuk banjir bandang seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Musibah telah terjadi meskipun kita tidak menghendakinya, dan mungkin saja akan terjadi lagi, bahkan yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi. Musibah bisa dikelompokkan dengan dua sudut pandang. Yang pertama, musibah bisa disebut sebagai ujian, manakala orang atau masyarakat yang tertimpa musibah adalah mereka yang baik, mereka yang soleh atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sungguh kami akan memuji kamu berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkahan dari Allah yang sempurna dan rahmat dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dari ayat di atas, sikap yang harus ditunjukkan orang yang taat kepada Allah adalah selalu sabar atas ujian yang tidak menyenangkan. Pada banyak ayat dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Karena itu, sesulit dan seberat apapun persoalan yang dihadapi oleh seorang muslim, maka kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesabaran harus semakin dikokohkan. Tanpa itu kesulitan tidak akan tertanggulangi, bahkan bisa jadi malah semakin diperbesar oleh syaitan dan hawa nafsu kita sendiri. Kedua, musibah bisa juga disebut atau dikelompokkan sebagai azab ketika yang tertimpa adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang seringkali melakukan kemaksiatan dan sangat sulit menerima nasihat dan peringatan dari manusia, termasuk dari para nabi. Disinilah kita perlu meneliti, mengkaji dan memperhatikan sejarah orang-orang yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, dammarallahu 'alaihim walil kafirina amsaluha." Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu. Quran surat Muhammad ayat 10. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Musibah yang menimpa di berbagai wilayah di negeri kita serta di berbagai kawasan lain di muka bumi ini
bila menimpa orang-orang yang baik, mudah-mudahan mereka yang selamat semakin diperkokohkan kesabarannya. Demikian pula dengan keluarga yang berada di tempat lain, sedangkan yang wafat semoga dimaafkan kesalahan dan dosanya, dan mereka ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang menenangkan dalam kehidupan akhirat. Bila ini merupakan azab untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka hal ini seharusnya menyadarkan kita semua untuk kembali ke jalan hidup yang benar menurut Allah dan Rasul-Nya, dan yang sudah berada pada jalan yang benar untuk terus istiqomah, memiliki pendirian yang kuat agar tetap berada di jalan ini. Terlepas dari ujian atau azab, maka bencana yang menimpa sesama manusia ini apabila yang terjadi di negeri kita adalah jelas-jelas saudara kita, sebangsa, setanah air, bahkan seagama, maka seharusnya bisa kita tunjukkan sikap positif yang sebaik-baiknya. Lalu apa yang harus kita tunjukkan? Paling tidak ada 3 sikap positif yang harus kita tunjukkan. Yang pertama, mengokohkan kesabaran. Secara harfiah, sabar artinya menahan atau mengekang, yakni menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala karena mengharap ridhonya. Sayyid Qutb di dalam tafsirnya mengakui bahwa ketika usaha sedemikian sulit, maka kadang-kadang kesabaran menjadi lemah. Karena itulah diiringkan sholat dalam kondisi seperti ini. Sebab sholat adalah penolong yang tidak akan hilang dan bekal yang tidak akan habis. Sholat juga menjadi penolong yang akan selalu memperbarui kekuatan dan semangat kita, serta bekal yang akan memperbaiki hati. Dengan sholat ini kesabaran akan tetap ada dan tidak akan terputus. Justru sholat akan mempertebal kesabaran sehingga akhirnya kaum muslimin akan ridho, tenang dan teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Hai orang-orang yang beriman, mohonkanlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Sikap kedua yang harus kita tunjukkan bila terjadi musibah adalah memberikan pertolongan. Sebagai bukti dari rasa penanggungan bahwa musibah di berbagai daerah di negeri kita adalah musibah kita bersama, maka menjadi kewajiban kita untuk membantu atau menolong sesuai dengan tingkat kemampuan kita masing-masing. Bahkan bila kita merasa tidak mampu, maka pun kita harus mengorbankan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok yang tidak ugran atau sia-sia karena sulitnya kita. Saudara kita yang telah kehilangan begitu banyak keluarga dan harta jauh lebih sulit. Apalagi mereka menjadi pengungsi yang entah sampai kapan bisa kembali ke tanah kelahirannya, yang tingkat kerusakannya sangat parah. Ini berarti yang teruji dari musibah di suatu daerah bukan hanya orang-orang yang berada di daerah itu, tapi kita semua. Apakah kita peduli dengan mereka? Mungkin ada dari antara kita yang merasa sudah menolong hanya dengan memberikan pakaian layak pakai. Padahal bisa jadi kita sendiri tidak merasa hal itu sebagai bentuk pengorbanan, karena pakaian itu memang sudah tidak layak pakai. Bahkan sudah tidak kita sukai karena bagi kita sudah tidak layak pakai. Ini tidak dimaksudkan untuk mengecilkan aktif pemberian kita kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Tapi kita memang dituntut untuk berkorban dengan rasa pengorbanan yang besar. Apalagi yang seharusnya kita korbankan tapi belum kita korbankan. Persoalan bencana di berbagai daerah adalah persoalan yang sangat besar, yang bisa jadi pemerintah tidak sanggup mengatasinya. Karenanya dibutuhkan partisipasi semua pihak, tanpa harus saling menuduh dengan tuduhan-tuduhan keji. Tugas kita sekarang adalah menolong, bukan sekedar menonton, apalagi hanya menjadi bahan perdebatan dan saling menyalahkan di antara sesama warga bangsanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sikap ketiga adalah sikap positif dalam menghadapi bencana alam adalah optimis. Kita mengakui bahkan bisa merasakan betapa sulit dan berat persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang ditimpa bencana khususnya, dan kita semua warga bangsa akibat dari musibah itu. Namun kita pun tidak boleh larut dalam kesedihan, sebab bila bicara tentang kesulitan, maka banyak sekali dari generasi terdahulu yang dipaparkan dalam sejarah, termasuk di dalam Al-Quran, yang jauh lebih sulit lagi. Bahkan itu ketika Nabi Muhammad SAW mengalami kondisi yang sangat sulit,
dalam perjuangan. Beliau tidak boleh bersikap berlebihan, dalam arti tidak boleh merasa sebagai orang yang paling sulit. Harta boleh habis, saudara atau keluarga boleh berkurang, bahkan kekuatan kita menjadi semakin lemah. Tapi yakinlah bahwa masih ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa dan Maha tahu atas kondisi yang kita alami. Karena itu setiap kita harus istiqomah dalam kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu setiap kita, baik yang menjadi korban, keluarga, teman, hingga sesama muslim dan sebagai warga bangsa, harus memiliki sikap optimis bahwa ada hari esok yang lebih baik. Kita bisa belajar dari kisah Siti Hajar yang ditempatkan suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam di Mekah, yang pada saat itu belum ada kehidupan. Tapi karena hal itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ia menjadi yakin bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bermaksud buruk. Dihadapi dan dijalaninya lah kehidupan yang sulit oleh Siti Hajar bersama anaknya Ismail yang masih bayi. Ternyata Mekah hingga hari ini terus hidup, bahkan tidak ada matinya. Seiring dengan sikap optimisme, maka secara bersama-sama masyarakat yang tertimpa musibah, kita harus membangun kembali daerah bencana. Tidak hanya kualitas hidup, fasilitas hidup yang dibutuhkan, tapi juga membangun sumber daya manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu dan sehat jasmani serta rohani. Di samping itu juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memperoleh kemudahan dan kekuatan yang dibutuhkan dalam mengatasi segala persoalan dalam hidup kita. Demikian khutbah Jumat pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di khutbah kedua ini marilah kita merendahkan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kemudahan, kesabaran bagi saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, dan juga Allah memberikan kesehatan bagi saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang menderita penyakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan dan juga kesabaran dalam menghadapi sakitnya. Dan juga kepada saudara-saudara kita yang sedang dijerat hutang yang tidak ada selesainya, yang mendapatkan permasalahan keuangan, baik itu permasalahan keluarganya, semoga Allah angkat permasalahannya dengan hadirnya kita di sholat Jumat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina makafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwa. Allahumma la tada' lana dhanban ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati la qadaitaha yassartaha ya arhamar rahimin.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وكل زمان اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وكل زمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.